Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dari Prodi S1 Farmasi. Di sini kami akan membuat video wawancara mata kuliah Al-Islam Muhammadiyah tentang paradigma Islam dan pengaruh iptek di bidang kesehatan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1, saya Yona Ariska Kopling dengan NIM 22020538 dan teman saya Rahma Supriyani dengan NIM 2202055150 dan saya Lelita Naibaro dengan NIM 2202055153. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu paradigma Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang paradigma dan juga Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang paradigma terlebih dahulu. Paradigma merupakan sistem keyakinan dasar atau suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas yang ada di kehidupan dunia nyata, fakta kehidupan sosial, dan perlakuan terhadap ilmu dan teori. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam untuk mengatur urusan hamba dengan Khaliknya, hamba dengan dirinya, dan juga hamba dengan sesamanya. Jadi, yang dimaksud dengan paradigma Islam adalah sistem keyakinan dasar atau suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas atau realita yang ada pada kehidupan dunia nyata dan dihukumi dengan sudut pandang Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh iptek dalam bidang kesehatan. Iptek adalah seni dan teknologi pemahaman. Ilmu adalah pengetahuan yang telah diklasifikasikan, diatur, disebarkan, dan ditafsirkan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang sebelumnya sistematis. Kata ilmu digunakan 854 kali di dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek telah membawa terobosan besar dalam dunia kesehatan pada saat ini. Hal ini termasuk pengembangan obat-obatan yang lebih efektif dan aman, teknologi diagnostik yang canggih seperti pencitraan medis, dan perkembangan dalam bidang terapi genetik dan imunoterapi untuk mengobati penyakit yang sebelumnya sulit disembuhkan. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan akses yang lebih baik terhadap informasi kesehatan dan layanan kesehatan secara global. Semakin majunya zaman dan berkembangnya iptek di Indonesia, iptek memiliki dampak positif dan negatifnya. Pada dampak positifnya, semakin banyak masyarakat yang mengetahui obat yang baik dan tepat untuk mereka konsumsi untuk kesehatan mereka, dan juga mereka semakin paham dan mereka tahu cara mengelola obat yang baik, contohnya seperti obat herbal, obat yang lebih alami dari alam, dan untuk mereka konsumsi untuk kesehatan mereka. Dan untuk dampak negatifnya sendiri, masyarakat enggan untuk membeli obat dan lebih memilih menggunakan obat alami atau obat herbal yang mereka kelola sendiri. Dan semakin banyaknya obat tidak laku di apotik dan kebanyakan juga apotik mengalami kerugian karena obat mereka tidak laku. Kita sebelumnya izinkan kepada perkenalan diri, saya Rita Bismillah Mako. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau. Kami di sini membawakan tentang paradigma Islam dan hubungan dengan kesehatan. Sebelumnya, kalau boleh tahu, Kakak boleh perkenalkan diri dulu. Oke, Kakak di sini sebagai maksudnya kebetulan di bagian apa? Informasian. Oke. Sebelumnya untuk kita masuk dalam pertanyaan langsung ya Kak. Untuk yang pertama tuh tentang paradigma Islam tuh memecahkan masalah menurut keislaman. Jadi saya ingin bertanya, menurut Kakak, apa pandangan Anda tentang paradigma Islam dan keterkaitan dengan kesehatan?
kalau misalnya nggak ada sebetulnya kebanyakan kaitannya ya nggak ada ya iya oke kalau tentang menurut kakak bagaimana perkembangan iptek di dunia kesehatan yang sekarang ini? Yang dalam bidang apa dulu ya? Kayak gimana dulu? Ya bidang kesehatan, dia hubungan tadi antara kesehatan yang Islam dengan kesehatan juga. Jadi perkembangan di iptek, di teknologi, pengembangan teknologi tentang kesehatan itu. Ya. Menurut pandangan kakak ini, dalam bidang kayak mana dulu gitu? Bidang itu gimana dulu? Bidang teknologi kan dan keterkaitan dengan Islam dan kesehatan. Dalam formasi, dalam formasi, kalau misalnya kayak beberapa ini ada kaitan dengan pasien juga. Ya, contohnya kayak pasien kayak dari obat tapi nggak ada mau campuran alkohol kayak gitu. Ya, ada sih beberapa juga kayak gitu. Kenapa tidak boleh dijelaskan? Misalnya kayak ada beberapa kayak dari obat tuh kayak tadi yang jelaskan nggak ada kok kayak nggak mau dicampur alkohol gitu. Itu kan dalam Islam itu kan emang nggak diperbolehkan gitu. Ada beberapa yang masih dia kalau ada alkoholnya dia nggak mau. Padahal itu misalnya obatnya itu lumayan bagus gitu kan. Cuma karena tadi ada alkoholnya dia udah mau. Ketika pasien meminta untuk tidak ingin ada alkohol, apakah setuju? Setuju enggak? Karena emang beberapa orang dia ada yang beberapa orang emang nggak bakal mau minum alkohol gitu. Bakal dicarikan dengan obat lain yang mengandung alkohol. Karena kan beberapa obat juga banyak yang nggak mengandung alkohol gitu. Tapi ada juga obat yang beberapa yang terang-terangan mengandung alkohol gitu. Oke, selanjutnya apakah menurut kakak pengaruh positif dan negatif iptek dalam dunia kesehatan di masa sekarang ini terkait dalam informasi tadi juga pengaruh positif dan negatifnya dalam teknologi kalau positif apa negatif? Kalau positif pastinya tapi negatifnya juga pasti ada kita boleh kan yang kayak masalah obat tadi gitu kan positifnya tadi itu ya lebih banyak orang tahu gitu kalau misalnya alkohol memang boleh digunakan negatifnya tadi barang nggak laku gitu ya oh iya ya jadi barang itu kalau lagi laku bukan orang lagi tahu sekarang kan kalau alkohol itu nggak boleh gitu jadi pasien lebih memilih obat sendiri kan ya emang udah ada gitu malah tuh beberapa ada yang minta langsung herbal gitu karena kan biasanya herbal kan udah nggak pakai alkohol terus itu kan campuran biasanya madu gitu ya. Baik Kak, terima kasih itu aja keterangan dari kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kesimpulan yang dapat diambil dalam wawancara tersebut adalah dalam dunia kesehatan maupun kefarmasian tidak ada pengaruh atau sangkut pautnya sama sekali dengan paradigma Islam. Perkembangan iptek di masa kini dalam bidang kesehatan adalah pengetahuan masyarakat yang lebih maju mengenai pengobatan yang lebih baik dan lebih manjur menurut ajaran Islam. Sebagai contoh, dalam Islam kita dilarang untuk mengkonsumsi alkohol. Jadi, masyarakat pasti akan menolak obat yang mengandung alkohol. Bahkan, sebagian besar masyarakat sudah mengetahui obat apa yang lebih baik dan lebih cocok tanpa mengandung alkohol. Iptek ini pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya dalam bidang kesehatan. Dampak positifnya yaitu masyarakat lebih pandai dalam memilih dan mengelola obat sendiri, seperti obat-obatan herbal. Sedangkan dampak negatifnya yaitu obat-obatan di apotik semakin tidak laku karena besarnya pengetahuan masyarakat terhadap obat-obatan herbal. Sekian video wawancara dari dari kami tentang
paradigma Islam dan pengaruh iptek di bidang kesehatan. Semoga dari video kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.